Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku Anissa. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai penulisan artikel. Artikel yang telah aku tulis ini mengenai model pembelajaran matematika. Nah, di sini aku akan coba membahas mengenai ringkasan artikel tersebut. Ringkasan artikel tersebut akan aku jelaskan dalam bentuk PowerPoint. Semoga artikel ini bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Halo semua, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Anissa Putri Salsabella akan membahas mengenai artikel yang telah saya tulis berjudul Pemanfaatan Video Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Pembelajaran Matematika. Isi penulisan ini secara garis besar yakni strategi pembelajaran yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan belajar, salah satunya. Kemudian untuk latar belakang ini saya menuliskan beberapa permasalahan matematika. Yang saya tuliskan di sini bahwa matematika dianggap salah satu mata pelajaran yang cukup sulit. Nah, mempelajari matematika membutuhkan kemampuan berpikir abstrak, penalaran, dan logika, sehingga matematika sering dianggap sulit. Hal tersebut dapat diamati dalam praktek pembelajaran matematika. Anggapan bahwa matematika itu sulit oleh peserta didik dapat diamati dan dirasakan dari gaya belajar peserta didik, yakni peserta didik kurang memperhatikan pelajaran. Peserta didik juga kurang maksimal dalam melakukan usaha. Selanjutnya, saya mendapati penelitian yang menunjukkan bahwa matematika sulit dari penelitian pakar psikolog Nani Restati Siregar yang dilakukan pada tahun 2017 yang dimuat pada artikel berjudul Persepsi Siswa pada Pelajaran Matematika Studi Pendahuluan Siswa yang Menyenangi Game pada jurnal Proceeding Temu Ilmiah Nasional 10 Ikatan Psikolog Perkembangan Indonesia. Nah, pada penelitian ini menyatakan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang masih dianggap sulit oleh para siswa di sekolah. Namun, di sisi lain matematika dianggap penting karena perannya sebagai artikel ini membahas tentang sulitnya belajar matematika oleh siswa. Anggapan bahwa matematika sulit dapat menghambat tujuan pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran berupa pemanfaatan video pembelajaran berbasis masalah kontekstual. Selanjutnya dapat dibahas keefektifan penerapan strategi pembelajaran berupa pemanfaatan video berbasis dalam praktik belajarnya, guru dapat memberikan masalah kontekstual yang cakupannya cukup luas, supaya dapat menarik perhatian siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Pemberian masalah kontekstual sebagai bahan diskusi siswa dianggap penting untuk memancing berpikir, pengetahuan, dan mengungkapkan gagasan pikiran yang dimiliki siswa mengenai permasalahan kontekstual. Untuk lebih memahami materi kepada siswa dapat menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran ini juga dapat mengontrol kegiatan siswa selain di sekolah agar siswa dapat menggunakan gawe atau smartphone mereka untuk membantu mereka belajar. Penggunaan media pembelajaran juga merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, jenis media pembelajaran yang sering digunakan. Strategi pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran berbasis masalah kontekstual ini dirasa cukup efektif dalam meningkatkan keaktifan pada proses pembelajaran karena permasalahan kontekstual dikemas dalam bentuk video yang dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran dengan tidaknya mendengarkan guru ceramah atau menyampaikan materi di depan. Kemudian peserta didik tidak hanya sekedar menerima materi, tetapi juga dapat menyampaikan ide dan pendapatan saat berdiskusi dalam kelompok. Penelitian yang membahas mengenai keberhasilan menggunakan video pembelajaran yakni penelitian Farid Prahita Putra Krisna dan Maria Hendrika Putri Marga dengan judul Pemanfaatan Video untuk Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah Kontekstual pada Topik Aljabar yang termuat dalam jurnal Proceeding Seminar Etnomatematika ISBN 978-602-6258076. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan video dalam pembelajaran matematika cukup efektif digunakan dalam kelas virtual. Namun penggunaan untuk siswa atau siswi sekolah menengah pertama masih mengalami kendala. Selanjutnya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran, diantaranya dengan memanfaatkan media pembelajaran seperti video berbasis masalah kontekstual yang dapat didiskusikan dalam kelompok-kelompok yang telah dibentuk. Pembentukan kelompok ini dimaksud supaya setiap peserta didik dapat melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri. Melalui pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran ini dapat dibilang cukup efektif karena komponen di dalamnya mengharuskan setiap siswa. Sekian penjelasan artikel yang telah saya tulis. Namun penulisan artikel ini juga masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki saya pribadi, sehingga dalam menjabarkan topik masih belum luas. Kemudian untuk memperkuat argumen yang disampaikan, penulis juga masih kurang menyampaikan bukti pendukung. Saran dari saya supaya pendengar video maupun pembaca dari artikel saya dapat mencari referensi artikel serupa lainnya supaya dapat menambah wawasan. Oke teman-teman, kita sudah membahas mengenai ringkasan artikel tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. See you on the next video.